Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Romeo dan Juliet adalah sebuah kisah yang ditulis oleh penulis Inggris yang paling ternama, yaitu Shakespeare. Drama yang berlatar belakang daerah Verona di Italia di abad yang ke-16 menceritakan permusuhan antara keluarga Montague dan keluarga Capulet. Romeo yang adalah keturunan dari keluarga Capulet jatuh cinta dan saling mencintai dengan Juliet yang adalah keturunan dari keluarga Montague. Puncak cerita adalah sementara pernikahan mereka berdua ditentang oleh kedua keluarga, akhirnya Romeo dan Juliet meninggal dunia secara tragis. Tetapi itu membuat kedua keluarga besar yang bermusuhan itu akhirnya berdamai. Romeo dan Juliet adalah kisah fiksi, tetapi Yesus adalah kisah nyata. Peperangan antara surga dan dunia didamaikan oleh kematian Yesus. Yesus yang sangat mencintai dunia mati di salib agar dunia yang hilang diampuni dan kembali selaras dengan surga. Meskipun penyaliban Yesus adalah kisah nyata, tetapi banyak orang yang tidak dapat mengerti dan menganggap bahwa itu adalah kisah yang bodoh. Itu sebabnya Stephen Haskell katakan, di sepanjang masa yang kekal, kita tidak akan pernah bisa memahami kedalaman cinta yang diungkapkan di salib Kalvari. Di sanalah kasih Kristus yang tak terbatas dan keegoisan iblis yang tak terbatas berdiri berhadapan. Saudara, salib atau kematian Yesus memang sulit dimengerti. Tetapi ada beberapa fakta yang nyata. Pertama, salib adalah pernyataan tertinggi dari keadilan Allah terhadap dosa. Yang kedua, salib adalah pernyataan tertinggi kasih Allah bagi orang yang berdosa. Yang ketiga, salib adalah sumber kekuatan yang besar untuk memutuskan rantai dosa. Yang keempat, salib adalah satu-satunya harapan hidup kekal kita. Yang kelima, salib adalah satu-satunya penangkal terhadap pemberontakan masa depan di alam semesta. Tetapi kisah Yesus bukan hanya tentang kematian. Karena 3 hari kemudian, Yesus bangkit. Paulus tulis, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Saudara, kematian Kristus adalah kemenangan atas dosa, kematian, dan iblis. Dan kebangkitannya adalah puncak peristiwa kemenangan itu. Kematian Yesus adalah titik sentral dari pencapaiannya. Namun, salib tanpa kebangkitan hanya akan menjadi filosofi indah dari pelayanan yang tidak mementingkan diri dan tidak memiliki arti keselamatan. Saudara, kematian Yesus tanpa kebangkitan akan menjadi suatu pertunjukan kasih pengorbanan, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengubah hidup dan membawa solusi yang menentukan untuk masalah dosa dan kematian. Tidak mampu memberikan hidup yang kekal bagi orang percaya. Karena kebangkitan Yesus, maka umat Tuhan akan dapat dibangkitkan. Karena kebangkitan Yesus, maka tersedia kunci untuk membuka semua kubur umatnya. Saudara, sambutlah Yesus sebagai juru selamat setiap hari. Kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus adalah drama nyata yang menjadi penyebab dan pendorong kehidupan baru bagi Anda dan saya hari ini, hari esok, bahkan hingga di masa yang kekal. Itu keren.